warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi cerah ini kita akan membahas atau melakukan demonstrasi kontekstual tentang bagaimana sih coaching yang menarik. Kita melakukan kegiatan coaching ya untuk Bu Sani ya. Oke, Bu Sani. Biar lebih Akrab. Oke, Bu Sani, kebetulan saya sebagai pengelola kegiatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan coaching ini, yaitu pertama nanti Ibu akan kami coba amati sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coachingnya, nanti kelebihannya di mana, yang perlu dimaksimalkan di mana. Nah, kemudian kami greget nih tentang yang namanya coaching. Di sini ada beberapa kompetensi yang ingin ataupun harus ada di dalam coaching sendiri. Nah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu sebagai coach? Oke, jadi pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, itu dalam kehadiran penuh atau presence ya. Kehadiran penuh ya Ibu ya. Ya, jadi intinya kadang saya kan masih agak kurang fokus atau gimana dalam menghadapi coaching. Jadi dalam sesi ini inginlah itu saya kembangkan lagi supaya bisa lebih menggali apa yang ingin coaching sampaikan. Siap Ibu, keren banget itu kehadiran penuh di dalam coaching. Nah, kebetulan di sini juga mana sih bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya Bu terkait dengan kegiatan coaching? Paling dalam memberikan stimulus ya, agar mungkin coaching mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang ia hadapi. Iya, yang akan diobservasi oleh saya memberikan stimulus dan nah untuk indikator ketercapaian bahwa kompetensi ini tercapai apa Bu? Pada intinya saya harus atau mampu memberikan kesegaran penuh dalam sesi ini saat coaching ini sehingga bisa fokus kepada coaching, juga bisa menggali kira-kira solusi apa dari diri coaching ini. Oke, keren banget ya, mudah-mudahan coaching ini berjalan dengan lancar ya. Kayaknya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan proses coaching ini. Ya, saya persilakan kepada Terima kasih Pak Muji. Oke. Selamat pagi Bu Linda. Pagi. Oke, sehat Bu? Alhamdulillah kesana. Iya, tadi Ibu WA saya ya, katanya ingin ada yang disampaikan katanya ya. Iya. Oke Bu, kira-kira nih dari hasil coaching kita ini, tujuan Ibu untuk menemui saya atau berbincang dengan saya, dan mungkin apa yang ingin Ibu dapati dari percakapan kita ini? Ya. Jadi ini ya Bu ya, saya kan memang baru ya Bu di sekolah ini, karena sebelumnya saya mengajar di sekolah swasta dan alhamdulillah keterima P3K, saya masuk di sekolah ini. Oh iya, Bu ya. Saya baru 1 bulan ya Bu ya di sini, kurang lebih. Dan ternyata memang ada perbedaannya Bu dari apa yang biasa saya lakukan di sekolah dengan di sekolah ini, dan itu membuat saya sedikit kesulitan Bu. Jadi saya ingin meminta saran ya Bu ya, bagaimana sih supaya saya bisa mengatasi kesulitan pada pembelajaran di sekolah ini gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya Ibu di sekolah yang mana dan mungkin seperti apa, dan pindah harus adaptasinya lagi seperti apa? Iya Bu. Jadi sebelumnya saya mengajar di sekolah swasta. Di sana memang pembelajarannya sebagai guru kelas. Jadi saya full di kelas tersebut ya Bu. Saya mengajar 1 kelas dan pengolahan kelasnya juga bagaimana saya yang pengatur. Kebetulan di kelas swasta saya hanya 1 rombel ya Bu, jadi otoritas saya ngajar ya bagaimana saya gitu ya Bu. Nah, ketika saya masuk ke sekolah ini, di sini kan rombelnya banyak, banyak, jadi otomatis pembelajaran pun kita lakukan kolaborasi. Yang berbeda di sini
ternyata di sini ada pembagian mata pelajaran. Oke. Itu yang biasanya saya Kalau dulu, memegang. Kalau dulu ya. tema ya Bu, Tema. saya mengajar sesuai dengan tema. Ya. Tidak ada perbedaan mata pelajaran karena semua berbasis tema, paling bedanya di konten. Nah sekarang saya harus mengajar masuk ke semua kelas dengan per mata pelajaran. Nah jujur ya Bu, saya merasa kesulitan juga karena Oke. biasa saya hanya memegang hanya satu Ya. rembel. Ya. Jadi saya bisa lebih leluasa mengidentifikasi anak Ya. dan Lebih menguasai lebih pembelajaran itu menguasai ya. pembelajaran. Sekarang memang mata pelajarannya saya hanya ada beberapa mata pelajaran, tapi saya harus memegang banyak kelas. Oh iya. Nah, pertama kesulitannya mungkin saya walaupun sudah ada jadwal, tapi membagi waktunya juga Bu ya, saya agak-agak kesulitan. Kedua, ketika misalkan pembelajaran saya kok di kelas ini berhasil, tapi di kelas ini enggak gitu. Iya, jadi Lebih karena terbiasa saya memegang satu kelas, ketika memegang 4 kelas, aduh dapat juga gitu Bu. kewalahan juga Kewalahan ya. juga gitu. Itu Oke. mungkin Bu yang saya ingin dibicarakan lebih lanjut dengan Ibu. Oke, jadi mungkin yang saya tangkap ini pertama dari proses adaptasi Bu ya. Betul. Dari tadinya hanya bisa memegang satu rombel dengan bisa menguasai karakteristik anaknya, Betul, karakteristik ya. pelajarannya gitu ya. Nah, ketika Ibu berpindah ke sekolah yang baru, mungkin lebih banyak apa yang harus dipegang, harus dipersiapkan, yang harus dan waktunya juga lebih menyita mungkin ya Bu Betul, ya, iya. karena dengan banyaknya kelas butuh persiapan juga dari segi pembelajaran atau dari ibu pribadi seperti itu. Oke, jadi nah kira-kira Bu, setelah ibu mendapati permasalahan seperti itu, langkah yang bisa ibu lakukan gitu ya untuk sementara ini, Iya. yang sudah mungkin berjalan lah untuk Iya. Jadi karena memang saya baru ya Bu ya, jadi Iya. saya sering ngobrol dengan koordinator kelas. Koordinator kelas menyarankan beberapa hal. Coba lakukan seperti ini Bu Linda gitu kan, karena di sini memang sudah terbiasa kelas atas itu mengajar per mata pelajaran, jadi parsial. Coba lakukan begini. Jadi koordinator memang sudah menyampaikan beberapa hal dan memang sudah ada yang dilakukan, seperti contoh misalkan untuk strateginya coba gunakan strategi yang ini. Itu sudah dilaksanakan walaupun memang ada beberapa kelas yang memang belum berhasil gitu Bu. Nah selanjutnya ada juga yang menyarankan coba untuk kelas yang belum berhasil ada penggabungan kelas, misalkan dilaksanakan secara digabung dulu atau bagaimana, dan itu juga sudah dilaksanakan. Tapi memang saya merasa belum sepenuhnya berhasil gitu. Oke. Ya. Jadi langkah yang ibu lakukan sudah ada koordinasi ya, kolaborasi dengan pihak-pihak yang mungkin sudah lama ya mengajar di situ, dan ya hanya saja mungkin setelah ibu eksekusi ada yang berjalan dengan baik, ada yang mungkin masih kurang. Betul, gitu, Bu. Oke Bu. Nah kira-kira dari ibu pribadi yang menjadi hambatan ibu ini apa? Mungkin dari pribadi mungkin sebelumnya. Sebenarnya hambatannya lebih ke adaptasi juga ya Bu ya, karena saya terbiasa memegang satu. Nah tiba-tiba ketika sekarang ibaratnya memegang banyak kelas, dari segi materi mungkin bisa ya Bu ya tersampaikan, tapi dari segi pengelolaan kelas gitu. Jadi yang kelas A misalkan seperti ini saya berhasil, di kelas ini berhasil, tapi ada di beberapa kelas yang ternyata kurang berhasil. Nah ketika misalkan pembelajarannya belum tercapai, untuk maju ke materi berikutnya itu Bu yang jadi kendala gitu. Jadi karena materi yang ini pun Iya, belum selesai iya. gitu ya, belum Ada kelas yang belum sesuai. selesai nih, belum sesuai. Jadi ketika kita akan untuk maju ke materi berikutnya, saya sepertinya harus menunggu kelas ini dulu selesai ya. Lalu untuk kelas yang lain misalkan
saya lakukan apa. Nah, yang kemarin saya coba itu saya melakukan games ya Bu ya, games pembelajaran, atau saya melakukan misalkan anak-anak membuat sesuatu untuk dipresentasikan sambil menunggu kelas lain yang belum selesai. Nah, yang kemarin saya lakukan sudah seperti itu. Nah, tadi kan yang Ibu sampaikan bahwa Ibu ada beberapa kelas yang sudah berhasil nih ya Bu ya. Nah, dan Ibu juga memberikan metode games. Nah, kira-kira ini kan sudah ada langkah positif ya. Nah, dari Ibu kira-kira nih ke depannya untuk apa mencarikan solusi untuk yang mungkin belum berhasil dalam pembelajaran Ibu, rencananya apa ya yang akan Ibu lakukan? Saya memiliki rencananya seperti ini Bu ya. Kami minta tolong sama Ibu sih sebetulnya. Ya. Jadi saya ingin mengajak guru-guru senior ya Bu, saya mohon izin dulu untuk masuk ke kelas saya gitu. Karena masuk ke kelas yang memang belum berhasil ya Bu ya di pembelajaran saya, supaya lebih bisa mengobservasi kira-kira apa sih kendala saya dalam pembelajaran. Kalau dalam masalah saya pribadi ya seperti yang Ibu tahu, saya memang kurang bisa beradaptasi, dan itu yang rencana yang pertama ya Bu. Nah, rencana yang kedua, saya juga ingin mengajak teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk sama-sama membuat rencana pembelajaran. Teman saya kan ada yang sudah berhasil nih untuk membuat rencana pembelajaran yang nanti bisa saya adopsi gitu Bu. Nah, itu rencana saya ke depan, karena yang kemarin ada yang sudah berhasil, ada yang masih kurang sepertinya. Jadi Ibu meminta pengamatan mungkin Betul, ya, ya, atau penguatan dari guru-guru senior atau dari rekan sejawat seperti itu ya Bu ya. Barangkali ada yang kurang terevaluasi oleh diri Iya, kita betul, mungkin ya Bu iya. ya, seperti itu. Oke, kira-kira Ibu kapan nih mau mulai melaksanakan rencana tersebut nih? Rencananya Bu, setelah saya minta izin dari Ibu, saya akan mencoba untuk berkomunikasi ya Bu ya dengan guru-guru, dengan rekan-rekan saya, dan saya akan melaksanakannya mungkin di hari Senin minggu depan Bu, sesuai dengan jam pelajaran saya gitu. Oke, sesuai dengan jam pelajaran ya Bu ya. Oke, dengan langkah seperti itu kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa aja nih yang bisa ya support Ibu nih, soalnya butuh kerjasama betul ya Bu ya. Yang pasti yang pertama dari Ibu dulu ya Bu ya. Iya. Saya butuh dukungan dari Ibu, lalu dari rekan-rekan saya, dan juga nanti saya insya Allah akan menghubungi juga pihak orang tua ya Bu, karena bagaimanapun khawatir nanti ada pertanyaan kenapa masuknya ada beberapa guru gitu. Nah, terutama dari dukungan dari anak-anak juga Bu. Nah, setelah Ibu merencanakan rencana aksinya, tadi ingin bekerja sama, berkolaborasi juga ya, meminta dukungan. Nah, melihat itu semua, kira-kira skala keberhasilan yang akan Ibu capai? Untuk saat ini saya ingin diangkat 8 aja. 8 Ya. Oke. Mungkin kedepannya ya Bu ya, kalau langkah ini sudah berhasil, Ibu bisa sampai ke 10 mungkin ya Bu ya. Insya Allah, itu yang saya harapkan Bu. Iya. Saya sampai ke level yang 10, sehingga saya bisa terus mengembangkan diri saya dalam pembelajaran. Oke, adaptasi bisa berjalan, anak-anak berhasil juga ya dalam pembelajaran, dan terjalin juga kolaborasi yang baik dengan rekan. Super sekali itu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau begitu mungkin saya cukupkan ya Bu ya, karena saya pun penasaran nih dengan progres yang akan Ibu nanti hasilkan bagaimana, dan saya berharap dengan rencana yang setelah Ibu rancang ini bisa memberikan dampak yang positif, dan Amin. mudah-mudahan ketika kita ngobrol-ngobrol lagi Bu, nah bisa Ibu memberikan kabar baik untuk saya ya Bu ya. Doanya aja ya Bu ya, dan dukungan dari Ibu. Siap Bu. Terima kasih Bu Linda atas waktunya. Sama-sama Bu, saya pamit dulu ya Bu. Setelah menyimak tentang
coaching ini nih, bagaimana guru itu bisa beradaptasi di lingkungan yang baru dan dapat solusinya loh. Nah, saya ingin tanya-tanya sedikit ke coach ya. Nah, Oke, siap. Oke, coach. Tadi coach itu pingin di kompetensi yang spesifik ingin saya observasi, yaitu indikator ketercapaiannya pada mampu kesadaran penuh dapat secara fokus menggali potensi. Nah, yang dirasakan coach itu ketika menggali potensi atau melakukan coaching kepada coachingnya Ibu Linda bagaimana? Oke, rasa Iya. ya. Apa Ya. sudah tercapai indikator itu atau? Kalau tadi sih saya rasa sudah tercapai ya Pak ya, karena dengan beberapa pertanyaan pun coach bisa mengungkapkan permasalahannya, juga mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan dan memberikan solusi juga untuk dirinya, gitu Pak ya, seperti itu. Siap-siap, keren banget. Dan saya tadi observasi untuk kesadaran penuh itu betul terlihat banget dari mimiknya, dari langsung terucap oke, dan dari segi fokus mendengarkan coach menceritakan tentang permasalahannya dan sebagainya. Nah, berarti itu sudah tercapai. Jadi karena untuk pengembangan kompetensi, kayaknya apa sih yang ingin dikembangkan lagi oleh seorang coach itu dalam kegiatan coaching ini? Oke, melihat tadi dalam mengidentifikasi masalah mungkin ya. Nah, saya merasa bahwa yang harus saya kembangkan adalah dalam memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin ya Pak ya. Nah, itu kadang sangat penting, harus dikembangkan karena itu kuncinya gitu ya. Dengan pertanyaan berbobot kita bisa menggali masalahnya, kita bisa menggali solusinya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sani sebagai coach, terima kasih Bu Linda sebagai coachnya. Nah, kawan-kawan, nanti kita akan ketemu lagi dengan proses atau coaching yang lebih seru terkait dengan bagaimana sih mengembangkan pertanyaan berbobot. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.